Ada materialisme metafisik. Materialisme metafisik ini ngomong tentang diam dan gerak. Jadi sebenarnya arahnya beda dengan materialisme mekanik. Dia sebenarnya setuju ada mekanik, cuma katanya materialisme metafisik, materi itu diam, statis. Setiap materi itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kalau materi itu gerak, biasanya ada pengaruh dari luar. Jadi hubungan antar materi adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Itu materialisme metafisik. Masing-masing sendiri-sendiri diam, cuma kemudian ada pengaruh dari luar. Yang tadi diam mungkin jadi gerak, yang tadi gerak jadi diam. Mic ini nggak ada apa-apanya, tapi begitu mulutku terbuka, pita suaraku bergetar, maka dia mengeluarkan suara. Naiknya sendiri, suaraku sendiri, pita suaraku sendiri. Ini barang yang berdiri sendiri-sendiri sebenarnya. Kenapa aku bisa ngomong terpacu oleh kamu? Karena kamu datang ke sini, terpaksa pita suaraku ku getarkan. Tapi kalau kamu nggak ada yang datang, ya ngapain aku ngomong di sini? Ada pengaruh dari luar pasti untuk yang menggerakkan. Jadi materialisme bilang bahwa dasar materi itu isinya sebenarnya diam dan gerak. Yang gerak itu terjadi karena faktor luar, kekuatan dari luar. Jadi tidak bisa gerak sendiri. Pikiran juga begitu. Ketika dia bergerak, otak bergerak, berpikir, kan dari luar. Ketika tadi tiba-tiba hormon kejantananmu terpacu, itu kan karena gerak dari luar, ada yang di depan pakai bikini. Kalau nggak ada itu enggak. Atau kamu ciptakan sendiri apa bayang-bayang ke dewe itu kan. Sebenarnya pemicunya kan itu bayangan yang bikin hormon itu kemudian memancar dengan dahsyat. Jadi ada dari luar. Jadi katanya materialisme metafisik, materi-materi itu berdiri sendiri-sendiri. Cuma ketika dia gerak pasti karena pengaruh dari luar, dari yang sendiri. Jadi teh ini sendiri, aku sendiri. Teh ini ada karena pengaruhku datang. Kalau aku nggak datang, nggak ada teh ini. Ya kan? Dan teh ini sisa berapa, apakah banyak, apakah dikit, kan pengaruhnya dari aku juga. Dia mandiri, cuma jadi nggak mandiri karena tak minum. Iya, jadi itu relasi antar materi. Namanya materialisme metafisik. Ada diam, ada gerak. Lebih dalam lagi dari realisme metafisik, namanya materialisme dialektis. Kalau di materialisme metafisik, itu kan cuma satu, saling mempengaruhi. Tapi kalau di materialisme dialektis, teorinya lebih dalam lagi. Saling mempengaruhi antar materi, itu akan melahirkan matter yang baru, sesuatu yang baru. Itu kan nanti tokoh dialektika itu kan Hegel. Mungkin masih ingat lah teman-teman, ada tesis, ada sintesis, ada antitesis, kemudian ada sintesis. Itu kan geraknya materi sebenarnya. Ada sosialisme, ada demokrasi. Ini enaknya gimana ya? Terus ketemulah dua-duanya, dua entitas yang berbeda ketemu jadi sosialisme demokratis, kan gitu. Itu sosialisme itu mungkin tesisnya diantitesisi oleh demokrasi, lahirlah sosialisme demokratis. Dan materi selalu begitu. Ada air, ada gula, ada teh. Nah, itu kan barangnya sendiri-sendiri. Tapi begitu, ini kan saling berlawanan, beda ini urusannya. Kita digabung jadi satu, jadilah air teh. Dan gerak selalu begini, itu yang bikin realitas itu dinamis. Kalau yang materialisme mekanis tadi kan tidak tambah apa-apa, cuma saling gerak aja. Tapi di materialisme dialektis, sebenarnya gerakan antar materi yang saling bentur tadi menghasilkan sesuatu yang baru. Ada takmir, ada aku, ketemu. Sebenarnya nggak ada urusan aku, nggak ada urusan sama Yasir, nggak ada urusan sama masjid ini. Dulunya juga begitu, masjid hubungannya apa roh aku. Tapi terus kemudian dua materi yang berbeda ini ketemu. Bisa ngisi pengajian Pak Raiso, aku mengaji Raiso. Ilmuku filsafat, surah apa lah Pak, ngaji tetap tapi ganti judulnya ngaji filsafat. Itu kan sintesis namanya. Gitu loh. Jadi ngaji sama filsafat kan meskipun nggak
hakiki, seolah-olah dua dunia yang berbeda. Kalau ngaji itu harus ada kiainya, dalil Qurannya banyak, kemudian pakai serban, pakai selawatan, pakai itu. Nah, sementara filsafat kan enggak. Ngaji itu agama, teologis, awalnya harus keyakinan, keimanan. Sementara filsafat ini eksploratif, awalnya harus ragu dan mengejar jawaban. Betul. Tapi ditemukan, lahirlah sintesis baru namanya ngaji filsafat. Meskipun nggak terlalu jelas. Tapi ini namanya sintesis. Kamu selalu begitu, dalam hidup selalu begitu. Kamu maunya apa, begitu masuk kampus UIN, terus kamu berubah jadi apa? Kenapa? Kamu jadi tesisnya. UIN jadi antitesisnya. Ketika ketemu berdua, lahirlah mungkin kamu yang versi UIN sekarang, gak kayak dulu lagi. Itu sintesis sudah. Kamu sama pacarmu, kamu pemarah, pacarmu penyabar. Ketemulah dua, terus yang pemarah jadi sabar, yang sabar jadi mesunan. Ya kan? Yang pemarah jadi sabar, masalahnya nonton pacarku sabar banget, rapi enak mesun. Tapi yang sabar jadi mesunan. Wih, kita jadi orang kok pemarah, mbok sabar kayak aku. Jadi akhirnya bodoh. Sintesis akhirnya. Nah, itu dialektis. Kamu paham sendiri lah nanti dialektika itu. Jadi antara tesis, sintesis, antitesis. Jadi itu persilangan antara yang satu ketemu dengan materi yang lain, melahirkan sesuatu yang baru. Dan sifatnya kalau di situ disebut spiral, selalu lebih maju. Jadi teori apa ketemu teori apa, melahirkan teori yang baru. Teori tentang apa? Tafsir ketemu dengan teori barat tentang hermeneutik, tentang seni pemahaman manusia, ketemu melahirkan hermeneutika Al-Quran. Selalu begitu. Teori ekonomi barat ketemu dengan muamalahnya Islam, melahirkan ekonomi Islam. Itu sintesis. Selalu begitu. Psikologi teori barat dengan ilmu jiwanya Islam, ketemu lahirlah psikologi Islam. Sosiologi juga begitu. Sosiologi teori-teori barat ketemu dengan fakta sosiologi Islam, ketemu jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kalau dalam keilmuan selalu begitu. Tesis, sintesis, antitesis. Mungkin selama ini beda lah Pak. Barat kan sekuler, Islam kan religius. Tapi begitu ketemu ya jadilah rumusan baru sosiologi Islam. Kan sekarang banyak yang Islam-Islaman itu kan. Semuanya dikasih Islam biar sah. Ya, Miss Wood itu kenapa kok ditolak? Nggak ada Islamnya. Kan di Jakarta ada model Miss Wood, tapi ada muslimah apa gitu. Sah. Makanya kalau kamu ingin ada apa-apa, kasih Islam belakangnya. Biar selamat. Coba kamu lihat Islamic Solidarity Game. Itu kan, coba kemarin lihat poli juga, ya ceweknya seksi-seksi, yang supporternya nggak jilbaban juga, yang renang juga biasa kayak yang lain. Tapi kan boleh, itu Islamik kok. Makanya judulnya Islamic. Kemarin ada yang lupa, kok sama kayak nggak Islam. Itu karena namanya Islamic Solidarity Game. Jadi Islam yang solider. Jadi apa aja boleh. Oke. Lubang itu pemain-pemainnya yang Kristen juga banyak. Sepak bola Indonesia yang U23 ya yang nggak Islam juga banyak. Tapi kan boleh. Judulnya Islamic kok. Urusan isinya apa pokoknya Islam. Nah, itu kan materialisme dialektis. Ada dialektika antara dunia olahraga dan dunia Islam. Selama ini kan perempuan nggak boleh macam-macam kalau di dunia Islam itu. Nah, sekarang boleh olahraga. Oke, terakhir ini saya nggak akan panjang lebar karena minggu depan saya akan menjelaskan ini satu sesi full tentang materialisme historisnya Karl Marx. Ini sebenarnya materialisme dialektis, cuma diterjemahkan ke dalam sejarahnya manusia. Jadi dialektika yang terjadi di tengah masyarakat. Yang punya teori dialektika itu Hegel, filosof Jerman. Sebenarnya dialektika itu sifatnya idealis, cuma dimaterialkan oleh Karl Marx untuk membaca sejarahnya manusia, yang itu nanti melahirkan konsep sosialnya Marx, termasuk masterpiece-nya di Das Kapital itu. Dan ini agak panjang, saya butuh satu sesi biar kamu paham, karena wacana ini kan di mana-mana sering diomongkan orang.
Meskipun jarang orang yang paham benar apa sih maunya Karl Marx. Ya, jadi ya, coba kita lihat. Ya meskipun setelah dijelaskan kamu boleh tetap nggak setuju, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak setuju tapi kan sudah ngerti. Jangan nggak setuju karena nggak ngerti. Karena kelemahannya orang Indonesia hari ini kan itu, setuju nggak setuju tapi ya karena nggak ngerti. Pokoknya setuju gitu aja atau nggak setuju. Oke, nah perkembangannya materialisme, variasi-variasi teorinya secara umum menurut saya ada 3 itu. Yang pertama positivisme, yang nanti berkembang terus jadi positivisme logik. Yang kedua evolusionisme, dan yang ketiga naturalisme. Positivisme itu cara berpikir. Kalau kamu ada orang ngomong, "Mbok, kamu jangan positivistik." Itu maksudnya cara berpikir yang hanya melihat aspek empirisnya. Jadi positivisme itu termasuk nanti positivisme logik. Itu yang dipercaya cuma 2. Yang kelihatan atau yang empiris, yang bisa diakses oleh indera, dan yang masuk akal. Di luar itu tidak diakui. Jadi yang diterima oleh positivisme cuma 2, empirisisme dan rasionalisme. Empirisisme itu dari Inggris, kalau rasionalisme dari Perancis. Kalau dari Jerman itu idealisme. Kalau dari Amerika itu pragmatisme. Itu namanya belajar filsafat yang kayak gini, namanya filsafat kontinental, berdasarkan kontinen. Meskipun nggak ada orang Amerika yang idealis, ya banyak. Pada ada orang Inggris yang pragmatis, ya banyak. Cuma secara kontinental ide-ide itu lahir dan besar di wilayah-wilayah itu. Jadi bagi orang positivisme, kamu ngomong apa aja, kalau ingin omonganmu berarti, bermakna, harus berawal dari realitas dan masuk akal. Berawal dari realitas yang tidak masuk akal ada imajinasi. Dan imajinasi tidak termasuk kategori positivistik. Kalau ada orang ngomong imajinatif, ya berarti dia tidak ilmiah. Dari realitas direko-reko sendiri pakai akal. Kamu mereko-reko sendiri, ngarang-ngarang dewe. Seandainya 2014 aku jadi presiden, maka yang pertama-tama itu kan nyarang, tidak mungkin ada. Dan itu tidak positivistik pasti, tidak ilmiah. Ramalan, karangan itu tidak positivistik. Dan ini perkembangan lanjut dari materialisme. Di situ tak kasih contoh Agus Comte. Semua pasti ngerti Agus Comte. Ketika membaca bahwa dunia sosial akan berkembang dari tahap mistik ke tahap metafisik, terus ke tahap positif. Tahap mistik itu kalau ada apa-apa, wah ini danyangnya, wah ini yang bau reksa, itu tahap mistik. Tahap metafisik itu, oh ini sudah kehendaknya Allah, ini yang kuasa, yang menguasai alam semesta, yang menghendaki seperti ini. Nah kalau tahap positif, oh ini sebabnya karena virus A, B, C, itu tahap positif. Kalau Agus Comte, masyarakat berkembang seperti ini. Masyarakat paling belakang itu yang suka ngomong-ngomong, oh ini danyangnya, oh ini hari naasnya, oh di situ memang angker. Itu berarti kalau kamu sering bicara kayak gini, berarti levelmu adalah level paling rendah dari peradaban. Katanya Agus Comte ya. Jadi kalau kamu sering bilang, hati-hati Pak, tol Jagorawi itu memang angker Pak, levelmu berarti level masyarakat peradaban paling rendah. Katanya Agus Comte ya, karena secara sosial masyarakat primitif itu cara berpikirnya kayak gini. Hantu-hantuan, keramat-keramatan, angker-angkeran. Kalau enggak Pak, jangan kayak gitu Pak, tidak sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 145. Nah, itu level kedua, level metafisik teologis. Jadi ada kekuatan besar supernatural yang kamu percaya mengatur alam semesta. Tadi kalau jawabanmu jangan lewat situ Pak, karena di situ macet, terus jalannya berkelok-kelok dekat jurang. Jadi begitu kita lepas sedikit kita akan jatuh ke jurang. Jadi itu berarti levelmu sudah naik, kamu sudah di level paling atas peradaban, level positif namanya. Perhitungan-perhitungannya rasional dan masuk akal serta empiris. Nah, ini perkembangan lanjut dari materialisme. Kemudian
Yang kedua evolusionisme. Kalau evolusionisme itu melihat bahwa kenyataan itu progresif dan dinamis. Ya termasuk manusia. Evolusi kan awalnya Darwin. Meskipun kamu tidak setuju Darwin, tapi sebenarnya evolusionisme, cara berpikir serba evolutif ini masuk ke semua ranah pemikiran. Tidak cuma biologi. Darwin kan di biologi, tapi sebenarnya masuk juga ke filsafat, masuk juga ke agama bahkan. Kalau kamu dengar istilah evolusi rohani, itu kan sebenarnya pengaruh evolusinya Darwin. Jadi rohani itu bergradasi, berkembang. Itu kan kayak Darwin kan, manusia itu awalnya dari monyet misalnya kan. Meskipun kamu nggak setuju dengan Darwin, tapi diakui atau tidak, di antara semua binatang yang paling mirip dengan kamu adalah monyet. Kalau kamu masih marah-marah, saya itu Darwin, yuk beli kaca. Kamu akan paham bahwa sebenarnya kamu memang dekat dengan makhluk yang namanya monyet. Jangan dikomplain Darwin itu. Kalau Darwin ngomong manusia itu berawal dari ayam, kamu boleh protes. Jauh kalau dengan ayam. Dengan bebek jauh, apalagi bebek. Tapi kalau dia ngomong dengan monyet, oh iya, agak mirip lah. Diakui apa enggak kan memang dekat sama monyet. Tidak apa-apa kamu disebut mirip monyet. Mau cuma mirip aja loh. Daripada disebut mirip manusia. Oke. Jadi evolusionisme. Dan yang terakhir naturalisme. Naturalisme itu pandangan yang bilang bahwa kebenaran adanya di nature, adanya di sunatullah. Segala yang baik dan benar itu ya dari alam. Kalau sudah dimodifikasi, dipalsukan macam-macam, sudah keluar jalur. Jadi selalu natural. Di luar yang natural biasanya dia sudah meleset. Maka kalau ada apa-apa coba dicek. Jawaban paling gampang melacak ke naturnya. Misalnya, kok bisa sih kamu suka sama dia? Loh kenapa enggak? Aku cowok, dia cewek. Ini natural, fitrah. Berarti jawaban kayak gitu benar secara natural. Karena memang ya cowok suka cewek. Kalau cowok suka cowok malah enggak natural. Yo penyakit itu berarti. Jadi naturalisme itu basisnya yang natural, yang asli, yang alami. Maka minggu lalu mungkin saya bilang bahwa di antara aliran naturalisme kalau di barat diwakili antara lain oleh romantisisme awal. Romantisisme tokohnya Rousseau dan kawan-kawan. Makanya lukisan-lukisan dari eranya itu kan biasanya gambarnya orang telanjang. Karena bagi romantisisme kesejatian manusia tampak ketika dia telanjang. Kalau pakai baju, kalau pakai make up itu kan sudah nggak asli lagi. Gara-gara pakai baju kamu kelihatan gagah. Padahal kamu kerempeng tapi karena jaketnya kamu terus kelihatan gemuk. Palsu. Jadi justru natural. Maka kalau ada namanya romantisisme kan. Jadi kalau ada cowok kok suka gombal, bagi saya justru nggak romantis. Romantis itu yang apa adanya, jujur, alami. Itu romantis. Jadi kalau kamu gendut, ya dibilang aja, kamu kok gendut sih? Kamu kok romantis sekali. Iya kan ya, kan alami, ngomongin jujur apa adanya, alami dia ngomong apa adanya. Kamu belum mandi ya sejak tadi. Salah, kamu kok romantis jadi. Aduh, kok gak lucu ya? Iya, aliran naturalisme. Kalau kamu kan kebalik, justru ada orang yang gombal ngomong gak karu-karuan, kamu sebut wah romantis. Aku terbayang-bayang terus dirimu. Nah itu kamu sebut romantis. Padahal itu tidak natural. Justru yang romantik itu dia aliran yang naturalistik. Romantisisme. Jargonnya adalah kembali ke alam. Jadi masalah apapun kembalikan ke alam. Realitas akan menjawab. Kenapa banyak masalah di dunia? Karena kamu lari dari fitrahmu, dari sunatullah. Jadi itu yang bikin banyak masalah di dunia hari ini. Katanya kelompok romantisisme. Zaman itu kan zaman gelapan, zaman rumit. Maka ideologi romantisisme yang naturalistik ini laku. Mungkin sekarang bisa dianukan lagi, kembali ke alam dan menempatkan manusia dalam posisi sebagai bagian dari alam semesta. Yang bikin kamu sumpah kan kamu merasa menguasai. Menguasai itu capek, tidak enak. Kamu anggap enak. Meskipun katanya Nietzsche,
hasrat untuk berkuasa itu natural juga sebenarnya. Tapi ya tidak enak lah. Jadi posisikan aja dirimu sebagai bagian dari alam. Kalau orang Jawa memayu ayuning buwono, harmonisasi biar tidak labil ekonomi dan ya, kontroversi hati dan lain-lain. Oke ya. Yang terakhir ini sifatnya ceramah karena ini presentasi tahun berapa, tidak perlu saya baca, yang mau di copy aja. Kalau ini moral sudah, ini agak moral. Mode-mode materialisme dalam kehidupan individual, orangnya biasanya nggak mampu memahami dimensi mental, spiritual, terobsesi oleh kesenangan dan kepemilikan materi. Biasanya orang materialistik, terobsesi oleh materi, menganggap materi sebagai jalan bahagia. Ini aspek moralitasnya materialisme. Kalau secara sosial biasanya orangnya suka iri, suka sirik, memandang rendah yang nggak punya materi. Yang punya mobil merasa lebih tinggi daripada yang cuma punya motor. Yang punya motor merasa lebih mulia daripada yang naik sepeda. Itu biasanya ciri-ciri orang materialistik. Yang IP-nya 3 merasa lebih pintar daripada yang IP-nya 2. Nah itu sebenarnya gejala-gejala materialistik. Posesif, pelitnya luar biasa. Nah itu materi berarti. Perhitungannya luar biasa. Kemarin traktir temennya cuma nambahin beli tempe 200, ditagih tiap hari SMS berkali-kali padahal cuma 200 itu kan. SMS itu habis berapa? Iri dengan orang lain. Iri itu cirinya gampang. Kalau ada temennya seneng, mesti dicari jeleknya. Alah dia aja, mesti ngono. Nah, itu iri berarti. Sirik. Sirik tanda tak mampu. Ya. Ada temennya punya pacar padahal dia sudah lama ngejar-ngejar nggak dapat, mesti ngomong jelek. Dia kalau nggak pakai pelet nggak mungkin. Ya kan, sirik itu berarti itu cuma dipakai main-main aja. Coba aja nanti kan dia diputus mesti kan, mesti gitu, mikirnya mesti gitu. Itu iri. Itu ciri-ciri materialis sebenarnya. Ya, posesif, pelit, pokoknya pelit lah. Kalau dunia materi ini tidak merasa nyaman jika belum punya yang terbaik dan terbanyak. Merek HP dia nggak terima cuma Nokia tahun 99. Pokoknya harus update yang terbaru. Meskipun raiso ngepraseknya pokoknya kan yang tak kaya. Jadi itu ciri-ciri materi biasanya. Nggak butuh. Bisa nggak muter videonya? Oh ada videonya, muter ya. Nggak ngerti aku, sudah lama tak ada adik raiso. Merek truk berarti ini. Nelfon aja bingung begitu. Oh ini ngangkatnya biaya ya? Mati. Cari penyakit. Selalu ingin lebih. Orang materi itu biasanya nggak puas dengan satu. Makanya hati-hati kalau punya cowok materi dan cewek materi. Selalu minta lebih. Dan ya melihat, apalagi kalau sudah punya suami, punya istri, nah itu yang gawat. Kalau sudah punya istri minta lebih kan nggak enak. Bisa jadi perang di rumah. Makanya salah satu doa yang harus jangan sering-sering diucapkan oleh orang yang sudah punya istri itu, ya, jangan sering-sering bersyukur. Karena di dalam Al-Quran barang siapa bersyukur akan ditambah. Nah, in syakartum la azidannakum. Jadi besok yang istri-istri kalau ada suaminya bilang aku bersyukur punya istri kamu, nah, itu hati-hati kan. Alamat itu ya. In syakartum la azidannakum. Begitu kamu bersyukur ditambah sama Allah. Jangan mau, tidak usah bersyukur segala gitu aja. Begitu kamu bersyukur mesti minta tambah. Oke. Jadi dan yang terakhir, secara material orangnya biasanya melihat objek materi lebih penting dibandingkan manusia. Ini variabel-variabel moralnya sebenarnya 3 yang terakhir. Oke. Tadi kok tiba-tiba surfing kok dapat gambar itu, tak pikir lucu. Rasa dipikir jeru-jeru bos.
ada jelas gambarnya ya. Oke ya. Udah 10 menit kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita akan ngomong karma dengan materialisme historis. Setelah itu kita ngomong idealisme. Wah, sama. Diam. Oke ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang tanya karena sudah malam waktunya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada halangan ya. Amin. Saya Iriskian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.